Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أبقى ولي اللهم اهدي قلبي وسدد لساني بالحق سنتسر وكون نبينا تعالى وتعالى ذكر ونفع النفس والتسر بلا نبينا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف تعالى عنه رضي الله عنكم اللهم اجعلنا يا كريم بتذكيرك منتفئين ولكتابك ورسلك متبئين وعلى طاعتك مستمعين وتوفنا يا ربنا المسلمين والحقنا بالصالحين ووليدينا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini itu kemarin tentang bagaimana kita harus meninggalkan kemaksiatan, lalu ditutup oleh Al-Habib Haddad yaitu dengan doa. Jadikan kami yang mengikuti Al-Quran. Jadikan kami mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wafatkan kami dalam keadaan Muslim dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Dan untuk siapa? Untuk kita semua dan untuk orang tua kita dan untuk orang-orang yang kita cintai birahmatika ya arhamar rahimin. Itu daripada penutupan apa ditutup dengan doa oleh Al-Haddad, yaitu sebelumnya menjelaskan tentang untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya jelas? Kurang. Jelas ya? Wallahu a'lam. Ini sekarang ini masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang istimewa. Termasuk yaitu Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Yang orang di situ banyak ketaatan akan dilipat gandakan. Maka dianjurkan di bulan ini untuk memperbanyak ketaatan, untuk memperbanyak zikirnya dia kepada Allah, untuk memperbanyak bacaan Qur'annya dia, untuk memperbanyak bacaan solawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dianjurkan di bulan ini untuk puasa, ya, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, jatuh hari Sabtu dan Ahad. Hari Sabtu tanggal 9 Muharram, hari Ahad tanggal 10 Muharram. Anjurkan itu. Masuknya di bulan Muharram ini nanti tanggal 10 Muharram itu ada kejadian-kejadian di zaman terdahulu, kejadian yang tidak boleh kita lupakan. Di antaranya Nabi Allah Adam alaihissalam diampuni atau diciptakan di tanggal 10 Muharram. Ada mengatakan Nabi Allah Adam diampuni dosanya di tanggal 10 Muharram. Dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari dilempar di api yang besar oleh Namrud. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi Nabi Allah Yusuf bebas dari penjara tanggal 10 Muharram. Jadi peristiwa-peristiwa banyak daripada para nabi tersebut.
Dan ada satu peristiwa yang kita juga tidak boleh lupa, yaitu tragedi pembunuhan kepada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Husain. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Jadi kita ceritakan ini versi ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita versi ini macam-macam, ada versi Syiah nanti macam-macam. Nah, kita cerita versi Syiah, versi Sunni, ahli sunnah wal jamaah yang di tengah-tengah, yang adil dalam menceritakan tentang peristiwa, yaitu syahidnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain ini cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Siti Fatimah, anak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi ini luar biasa kecintaannya Rasulullah dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini kecintaannya luar biasa. Maka nanti ini insyaallah dengan kita jelaskan tentang kejadian ini, insyaallah tambah cinta kita kepada Rasulullah, tambah cinta kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan untuk menceritakan ini agar kita tahu persis apa sejarah yang terjadi pada saat itu. Nah, dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, agar betul-betul kita tidak salah faham, agar betul-betul kita mana yang pantas untuk kita perbuatan yang kotor, mana perbuatan yang ditiru. Jadi ini suatu kejadian. Maka saya sekarang tidak kaget. Banyak daripada para habaib atau keturunan Rasulullah SAW zaman sekarang dicaci, dihina, dikatakan nasabnya nggak benar, dikatakan keturunannya Yahudi, macam-macam cacian-cacian itu. Dan itu sudah ada. Bahkan langsung yang mengalami yaitu Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW. Langsung. Maka dari situ saya awali dulu, yaitu dengan ayat Al-Quran. Wa qala ta'ala qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Tidaklah katakan wahai Muhammad bahwa kamu tidak minta kepada umatmu, kepada kali umatmu dalam dakwah kamu, yaitu minta bayaran, tidak. Kamu tidak katakan kepada umatmu bahwa kamu dakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan kalimat tauhid, menyampaikan kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban sholat, kewajiban puasa, siang, pagi, malam, nggak pakai pensiun, saudara-saudara. Terus dakwah, terus dakwah. Bahwa dakwamu ini tidak minta bayaran. Maksudnya apa? Apa bayarannya? Cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu. Wahai Muhammad, wahai utusan Allah, sampaikan kepada umatmu bahwa kamu dakwah ini tidak minta bayaran, tapi apa? Minta supaya mereka mencintai daripada keluarga. Ini nas Al-Quran. Nas Al-Quran. Maka saya katakan hati-hati. Orang-orang yang tidak ngerti masalah nasab, nggak ngerti masalah itu. Cerita yang macam-macam. Habaib ini gini, habaib ini minta-minta, habaib ini. Hati-hati. Ada oknum-oknum habaib yang salah, ya kita akui. Tapi jangan dipukul rata semuanya. Kalau ada satu orang polisi yang berbuat salah, maka oknum polisinya, bukan lembaganya yang dicaci. Jadi itu yang harus kita ini yang bijak.
Maka kita ini kalau cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita harus cinta kepada syariatnya. Kita harus cinta kepada istri-istrinya. Kita harus cinta kepada sahabat-sahabatnya. Kalau cinta kepada Rasulullah berarti kita harus cinta kepada dzurriyyatu keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada ahlul bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada saya cuma cinta sama Rasul saja, enggak mau cinta sama istrinya, bukan cinta ini. Saya mau cinta sama Rasul saja, enggak mau cinta sama sahabatnya, bukan cinta ini. Enggak sempurna cintanya. Karena sahabat dan keluarga Rasulullah berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan syariat Islam. Kita cinta sama guru, lalu kita enggak cinta sama anaknya, bohong, dusta. Saya cinta sama guru, tapi anaknya enggak kita pedulikan, anaknya kita caci, anaknya kita hina, anak cinta ini bukan cinta. Jadi cinta kepada guru, cintai daripada anaknya. Itu cinta yang sebenarnya. Maka cinta kepada Rasulullah di antaranya cinta kepada keluarga Rasulullah dan cinta kepada keturunan Rasulullah. Maka sampai salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Lihat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulnya. Setiap sholat, maka aneh orang yang benci kepada ahlul bait keluarga Rasul, tapi setiap sholat dia mendoakan. Kenapa? Karena ini termasuk daripada kewajiban kita untuk dalam sholat, rukunnya sholat, sholawat. Jadi ini menunjukkan daripada itu semua agar kita faham. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Udzakirukum fi ahlil baiti." Aku ingatkan kalian tentang keluargaku. Maksudnya hati-hati dengan keluargaku ini, hati-hati dengan keturunanku, hati-hati dengan para habaib, hati-hati dengan mereka yang nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Ada sayyid, istilah ya, ini istilah-istilah. Ada sayyid, ada syarif. Ini termasuk daripada ada syarifah, ada syarif, ada sayyid, ada habib. Ini istilah-istilah. Ini istilah-istilah. Tetapi semua itu mereka nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW dan ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Orang yang mengerti ilmu nasab dikatakan nasab. Nasabah, yaitu apa? Orang yang ahli nasab, membahas nasabnya. Oh, fulan ini anaknya fulan cek semuanya. Bahkan di Indonesia ada lembaganya, yaitu Rabita Alawiyah, yaitu di Jakarta. Itu khusus untuk daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu menjadi Bani Alawi. Maka itu semua yang harus kita pahami dulu, bahwa Rasul mengingatkan bahwa hati-hati dengan keluargaku, diingatkan Rasulullah SAW. Karena orang itu, kalau ada orang tua, ada seseorang disakiti, mungkin dia bisa memaafkan. Tapi kalau yang disakiti anaknya, sulit untuk memaafkan. Hati-hati. Kita ini kalau disakiti orang, sudah kita maafkan. Tapi begitu anak kita yang disakiti, lebih sakit daripada kita yang disakiti. Itu sifatnya basyariyah, manusia. Rasulullah ini manusia. Maka dari situ menunjukkan bahwa ini mungkin saya nggak terlalu lebih fokus supaya, karena nanti kita lanjutkan ya di Masjid Al-Fatah.
Terus juga nanti di tempatnya uji nanti sana, terus mungkin mudah-mudahan bisa selesai. Karena ini masalahnya cukup panjang. Karbala ini cukup panjang untuk menceritakan ini semua. Jadi kalau ada luang waktu, tolong supaya hadir, jangan sampai cuma hadir di tempat ini saja, nanti di tempat yang lain nggak hadir, nanti aja setengah. Fahamnya nanti. Fahamnya setengah. Karena ini mulai kejadian sampai wafatnya Sayyidina Husain, syahid Sayyidina Husain, sampai orang-orang yang membunuh mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu dibalas oleh Allah. Maka sampai pembalasan mereka, pembalasan Allah kepada mereka itu hadisnya mutawatir. Tahu hadisnya mutawatir? Mutawatir itu yang menyaksikan bukan satu orang, 5 orang, 10 orang. Di atas sahih sudah. Jadi sangat banyak daripada ulama-ulama yang menjelaskan daripada itu semua. Itu dan Rasulullah SAW sebelumnya sudah tahu ya, banyak daripada apa istilahnya bahwa Sayyidina Husain meninggal dalam keadaan terbunuh. Rasul sudah tahu itu semua. Maka bahkan termasuk nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa urkubu sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Perhatikan Nabi Muhammad, senangkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad melalui keluarganya dia. Melalui keluarganya Rasulullah SAW. Kalau ingin menyenangkan Rasulullah, senangkan daripada keluarganya Rasulullah SAW. Kalau ingin Rasulullah memberikan syafaat, maka senangkan, hormati keluarga Rasulullah, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi penghormatan yang mendidik. Saya ulangi lagi, penghormatan yang mendidik. Kalau ada Habib yang salah, ada Habib yang nggak sholat, jangan dibenarkan. Kalau naudzubillah ada Habib minum khamr, haram, dosa. Bukan nggak dosa, dosa. Maka dengan cintanya kita kepada Rasulullah SAW, maka kita ingatkan, nggak boleh Habib. Engkau ini keturunan Rasulullah SAW, nyambung kepada Rasulullah, jangan Habib. Berikan nasihat ini termasuk cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Jangan ada seorang Habib minum khamr, kita kasih khamrnya. Murka Rasulullah SAW, marah Rasulullah SAW. Bukan seperti itu. Jadi cintanya itu dengan apa? Tarbiyah, seperti anak kita. Kalau anak kita nakal perlu kita pukul. Maksudnya pukulan untuk mendidik, pukulan untuk cinta. Maka Sayyidina Abu Bakar mengingatkan, jaga kehormatan Nabi Muhammad dengan melalui siapa? Melalui keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui keluarganya, melalui keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu termasuk andil kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i sampai dikatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan laukana Rafidi hubbun Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashhadu al-thaqlain annani Rafidi. Lihat bahwa ada benar. Masih. Lihat bahwa di sini pada zamannya Imam Syafi'i ada namanya aliran Syiah sampai sekarang ya. Ada Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah ini dia mengaku cinta kepada Ahlul Bait tapi mencela sahabat. Jadi sama Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, dipuji habis-habisan. Bahkan kadang-kadang pujinya berlebihan. Itu Syiah Rafidhah. Tapi dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, benci luar biasa. Ini namanya Syiah Rafidhah. Pada zamannya Imam Syafi'i, ada kelompok seperti ini.
Jadi kalau ada orang yang cinta kepada Ahlul Bait, wah ini jangan-jangan Syiah ini. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW dikatakan Syiah Rafidhi, saksikan wahai manusia dan jin bahwa aku Rafidhi. Maksudnya di sini apa? Imam Syafi'i tidak takut difitnah. Walaupun Imam Syafi'i bukan Syiah Rafidhi, Imam Syafi'i sangat memuliakan sahabat Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang kan takut, wah nanti kalau saya cinta kepada Ahlul Bait, saya cinta kepada keturunan Rasulullah SAW, wah nanti saya dibilang Syiah nanti ini. Nggak peduli, karena memang itu aturan syariat. Tapi dengan syarat cinta kepada Ahlul Bait, tapi jangan mencela istrinya Rasulullah SAW. Cinta kepada keluarga Rasulullah, jangan mencela daripada sahabatnya Rasulullah SAW. Itu ahli sunnah, dua-duanya cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada daripada sahabat dan istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Syiah Rafidhi itu nggak mau sama Sayyidina Aisyah, Hafsah, karena anaknya Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Umar, nggak mau. Lihat. Jadi ini maka Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita bahwa apapun resikonya untuk mencintai daripada keluarga Rasulullah, apapun resikonya saya akan terjang. Yang penting tidak menyimpang dari syariah. Karena cinta ya dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan apapun yang kita mampu. Cinta dengan pikiran, cinta dengan tenaga, cinta dengan harga, cinta apapun yang kita mampu untuk mencurahkan cintanya. Kenapa? Karena jasanya Rasulullah kepada kita tidak akan bisa dibandingkan dengan pengorbanan kita, cintanya kita kepada Ahlul Bait keluarga Rasulullah SAW. Ya. Cinta guru saja, guru yang luar biasa, mendidik kita. Itu jasanya sangat luar biasa. Kita bisa sholat gara-gara guru, kita bisa taat kepada Allah gara-gara guru, kita bisa mengerti hukum halal haram karena guru. Itu kecintaannya luar biasa, jasanya luar biasa. Apapun yang kita berikan kepada guru, apapun, maka tidak bisa membalas kebaikan guru kepada kita. Begitu juga apalagi Rasulullah SAW yang menyelamatkan dari dunia sampai akhirat. Maka ingin mendapatkan syafaat, kata Allah, syafaati li ummati man ahabba ahlul baiti. Seseorang yang ingin mendapatkan syafaatku, syaratnya cinta kepada ahlul bait. Oh, saya nggak cinta, saya nggak benci, nggak cinta, nggak dapat syafaat ya. Saya nggak benci sama habaib, saya juga nggak cinta sama habaib. Tidak mendapatkan syafaat. Kenapa? Syarat mendapatkan syafaat yaitu apa? Dengan mahabbah, dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kejadian ini mulai sedikit masuk. Ini waktunya 9:30 ya. Agak lama sedikit ya. Apa ya? Sedikit ya. Jadi ini untuk fikihnya kita liburkan dulu ya. Fikihnya insya Allah bulan depan. Karena kalau pakai baca fikih tak ngatasi sudah. Insya Allah fikihnya bulan depan kita mulai. Jadi kejadian 10 Muharram ini yang pertama yaitu pertempuran antara yang hak dan batil. Bukan kafir dan muslim, bukan ya. Karena nanti yang merangi sendiri orang muslim. Bukan orang kafir ya. Jadi ini pertempuran antara yang hak dan yang batil. Jadi maksudnya apa? Sepakat ulama Sayyidina Husain yaitu dalam pihak yang hak. Jadi Sayyidina Husain berjuang yaitu di atas syariat. Berjuang di atas kebenaran. Berarti lawannya dalam keadaan batil, dalam keadaan sesat pemahamannya. Karena jangan lupa Sayyidina Ali itu dibunuh oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini hafal Quran.
Qiyamul lail, tahajudnya luar biasa. Puasanya, hampir puasa itu rutin puasanya dia. Yang membunuh Sayyidina Ali bukan orang kafir, orang yang hafal Quran. Tapi karena pemahamannya yang salah, karena congkak dan sombongnya dia merasa dirinya benar, menjadi orang yang tega. Bahkan sampai waktu akan membunuh Sayyidina, waktu ketangkep, dipegang oleh para sahabat, maka sahabat Sayyidina Ali, dia mengatakan, wahai Ali, aku membunuh kamu ini istikharah dulu sama Allah Ta'ala. La haula wala quwwata. Yang ngasih jawaban syaitan, yang ngasih jawaban iblis, yang menggerakkan hatinya dia, ngasih masukan dia syaitan. Kenapa? Sayyidina Ali, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Pujian Rasulullah kepada Sayyidina Ali jelas. Lihat ya. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang pakaiannya Islam, hafal hadis, tapi ngafirkan sana, ngafirkan sini, ngafir luar biasa. Itu sekilas sih sebenarnya. Kita kembali supaya kita paham bahwa ini pertempuran yang dan akar masalahnya apa sih? Kejadian 10 Muharram ini kenapa kok sampai Sayyidina Husain terbunuh di Karbala? Apa kejadian ini kenapa kok sampai kejadian seperti itu? Maka akar masalahnya setelah Rasulullah SAW intiqal, berpindah di alam barzah, Rasul kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada al-khilafah, khalifah. Rasul menyampaikan dalam hadis-hadisnya bahwa al-khilafah min ba'di 30 sana. Wa ba'da dzalika mulukul adud. Rasul pernah menyampaikan dalam satu hadis bahwa nanti setelah aku kembali kepada Allah ada khalifah. Khalifah itu pengganti. Bahasa presiden. Bahasa presiden ini nggak pas ya. Khalifah itu syaratnya khalifah ini ketakwaannya, keilmuannya. Kalau presiden kan nggak ada syarat-syarat seperti itu kan. Harus betul-betul ilmunya, kebijaksanaannya, perjuangannya sama Rasul. Nah, khalifah ini pemimpin. Bisa dikatakan bahasanya pemimpin. Maka nanti di zamanku setelah aku kembali kepada Allah ada namanya khalifah yang waktunya khalifah tadi 30 tahun. 30 tahun. Setelah 30 tahun menjadi kerajaan yang menggigit. Kita jelaskan sedikit. Khalifah, begitu Rasulullah kembali kepada Allah, maka khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipilih musyawarah. Ini saya ceritakan musyawarah ini nanti ada sangkutan nanti ke belakang nanti setelah ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar dipilih dengan para sahabat sampai menjadi khalifah. Wa syawwirhum fil amr. Bermusyawarah. Maka Sayyidina Abu Bakar tunjuk, bahkan Sayyidina Umar mengangkat tangan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi khalifah. Walaupun antara Syiah dan Sunni, antara Syiah itu berbeda. Kita nggak bahas dulu. Nanti itu ada babnya. Jadi kalau ahli Sunni, Sunnah, ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari total ya? Semua. Sampai setelah Sayyidina Abu Bakar kembali kepada Allah diganti oleh Sayyidina Umar Al-Faruq. Musyawarah sahabat. Setelah itu 10 tahun Sayyidina Umar 6 bulan 5 hari. Oleh ulama ditulis semuanya. Apa betul hadis Rasulullah SAW? Rasul mengatakan 30 tahun khalifah. Berarti mulai Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan. Kita kadang-kadang melupakan Sayyidina Hasan.
Khalifah itu ada 4, ada 5. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan. Walaupun Sayyidina Hasan sangat singkat, cuma 7 bulan saja. Tetapi dihitung semua oleh para ulama, mulai Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan persis 30 tahun. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah aku kembali kepada Allah, ada khalifah yang jumlahnya sampai 30 tahun. Begitu berpindah kepada Muawiyah, selesai di atas 30 tahun. Kita lihat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman yang paling lama ya, hampir 12 tahun. Ya. Sayyidina Utsman 12 tahun. Sayyidina Ali cuma 4 tahun saja. Sayyidina Hasan 17. Loh kok singkat? Tapi jangan lupa. Nanti kita lihat bahwa begitu Sayyidina Ali, kita langsung loncat ke Sayyidina Ali ya, kalau proses panjang. Sayyidina Ali menjadi khalifah. Begitu Sayyidina Utsman terbunuh. Ya, Sayyidina Abu Bakar tidak terbunuh. Sayyidina Umar terbunuh dengan Abu Lu'lu' orang Persia. Nah, ditusuk Umar itu meninggal. Terus juga Sayyidina Utsman juga terbunuh pada waktu dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Sampai darahnya terkena Al-Qur'an mushaf. Jadi zaman itu zaman yang pada waktu itu memang luar biasa. Orang-orang munafikin masuk ke dalam untuk mengadu domba Islam dari dalam. Setelah itu Sayyidina Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Nah, setelah itu pada waktu Sayyidina Ali menjadi khalifah, menggantikan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini sama Muawiyah masih ada kerabat. Sama Muawiyah ini sahabat Rasul. Nanti kalau saya cerita tentang Muawiyah, ada yang salah, tidak boleh mencaci. Saya ulangi lagi ya. Kita menceritakan Muawiyah itu sahabat Rasulullah SAW. Gak boleh dicaci, gak boleh direndahkan. Kalau salah, ya salah. Beda mencaci terus kita menceritakan bahwa terjadinya dengan Sayyidina Ali ada kesalahan Muawiyah, jelas gak apa-apa, salah. Tetapi mencaci haram. Kata Rasulullah, ashabi kan nujum, sahabatku ini seperti bintang-bintang. Jangan, la tasubbu ashabi, jangan mencaci maki sahabatku. Apa tuh sahabat? Orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman, atau Nabi pernah melihat dia dalam keadaan beriman dia, dan meninggal dalam keadaan beriman, itu sahabat. Cukup. Jadi sahabat itu nggak harus kumpul sama Rasulullah terus, tidak. Dia mukmin, pernah melihat Nabi sekali saja, sahabat sudah. Begitu dia meninggalnya dalam keadaan muslim, sahabat. Atau sahabat-sahabat yang tidak bisa melihat, seperti Abdullah bin Maktum nggak bisa melihat Rasulullah SAW, tapi Rasul bisa melihat dia, maka dia termasuk sahabat Nabi SAW. Itu sahabat. Kalau sudah masuk lingkaran sahabat, haram untuk mencaci. Walaupun sahabat tidak sempurna, sahabat tidak maksum. Yang maksum itu cuma siapa? Para nabi, para rasul, malaikat itu maksum, terjaga daripada dosa. Sahabat ada kesalahan, tapi jasanya mereka luar biasa. Ya, saya paham ya. Jadi cerita seperti ini jangan sampai kita keluar dari tempat ini benci sama Muawiyah. Ini gara-gara Muawiyah. Itu seperti orang Syiah. Seperti orang Syiah seperti itu. Gara-gara Muawiyah semuanya ini, tapi kejadian seperti ini. Nanti kita jelaskan. Ya. Tetapi ahli sunnah tetap, bahkan Abdul Haddad dia bilang kalau Yazid orang fasik. Tapi Muawiyah orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Hati-hati, jangan mencaci. Jangan mencaci. Begitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, maka pada waktu itu yang ngangkat gubernur Syam, Syria, yaitu Muawiyah yang ngangkat Sayyidina Utsman.
Sayyidina Utsman meninggal, maka siapa Muawiyah ini di Syam menuntut, ini harus dicari pembunuhnya. Siapa pembunuhnya? Terus. Akhirnya kata Sayyidina Ali, ya kita harus diangkat dulu khalifah dulu. Ada khalifahnya. Tapi Muawiyah nggak mau. Oh enggak, harus dicari dulu siapa yang bunuh. Sedangkan yang bunuh ini bukan satu orang. Dari kabilah-kabilah yang banyak. Dan sampai sekarang tidak ada yang dalam sejarah ya yang membuktikan bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman fulan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi luar biasa. Ini kejadian yang luar biasa. Muawiyah dia gubernur di Syam. Syam itu sekarang Syria. Itu Syam. Jadi di sana dia nggak mau. Sampai Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah yang keempat dengan musyawarah para sahabat. Dan diterima. Lalu Sayyidina Ali pindah ke Kufah. Pada saat itu Muawiyah nggak mau. Tidak mau baiat. Dia tidak mau mengakui Sayyidina Ali. Terus. Sampai Muawiyah memberontak dia. Karena dia punya pemikiran ini harus bertanggung jawab siapa yang bunuh ini. Sedangkan mencari membunuh ini nggak segampang itu. Maka Sayyidina Ali menghadapi Muawiyah. Memberontak Muawiyah. Orang yang berontak itu hartanya haram diambil. Kalau perang sama orang kafir, hartanya beli rampasan. Ini bisa jadi hukum nanti. Kejadian antara Sayyidina Ali dan Muawiyah ini menjadi satu hukum nanti oleh ulama. Jadi satu hukum. Sampai akhir Muawiyah Sayyidina Ali wafat, Muawiyah tetap tidak mau berbaiat kepada Sayyidina Ali. Ini saya nggak cerita terlalu panjang, masuk kepada akhirnya begitu Sayyidina Ali wafat, yaitu yang diangkat menjadi khalifah Sayyidina Hasan. Dengan musyawarah, bukan ditunjuk. Sayyidina Ali tidak menunjuk, oh nanti anakku saja yang jadi khalifah. Hasan kamu saja. Tidak, musyawarah. Para sahabat semua musyawarah, maka yang diangkat menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali yaitu Muawiyah tetap tidak mau. Dengan ayahnya saja dia tidak mau baiat, apalagi kepada Sayyidina Hasan, anaknya. Sudah. Lalu tahun 41 Hijriah. Tahun 41 Hijriah. Sayyidina Hasan cuma 7 bulan saja menjadi khalifah. Sayyidina Hasan beristihad. Melalui apa? Melalui hadisnya Rasulullah SAW. Ada hadisnya Rasulullah SAW bahwa Sayyidina Hasan ini yaitu akan menyatukan dua kelompok besar di kaum muslimin. Pada waktu Sayyidina Hasan masih kecil. Lalu Rasul mengatakan bahwa Hasan ini nanti akan menyatukan fi'atain azimatain minal muslimin. Dia akan menyatukan dua kelompok kaum muslimin. Apa buktinya? Dia memberikan khalifah kepada Muawiyah. Padahal dia sah. Sayyidina Hasan mengatakan, dia bilang sudah. Kita ketemu, kita berunding, maka saya akan turun dari khalifah dan saya berikan kepada kamu. Saya kembalikan kepada Muawiyah. Sudah. Begitu kumpul, lalu Sayyidina Hasan turun daripada itu tahun 1401 Hijriah. Dikembalikan kepada Muawiyah. Maka saya katakan inna ibni hada sayyidi la'alla Allah yuslih bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Hadisnya semua. Bahwa nanti pada waktu itu Sayyidina Hasan masih kecil. Rasul mengatakan nanti anakku ini dia akan menyatukan dua kaum muslimin nanti. Terbukti bahwa dia menyerahkan kekhalifahan
kepada Muawiyah, maka bersatu sudah. Loh, gimana Sayyidina Ali kok perang? Sayyidina Ali pada waktunya yang tepat untuk melawan Muawiyah. Setelah zamannya Sayyidina Hasan yang paling tepat damai. Jangan dibetul-betulkan. Loh, benar mana Sayyidina Hasan sama ayahnya? Semua itu lihat kondisi. Semua itu lihat keadaan. Keadaannya Sayyidina Ali memang harus melawan. Sebagai contoh bahwa itu pemberontak harus atau damai. Menurut pendapat Sayyidina Hasan pada saat itu lebih tepatnya damai. Yaitu apa? Dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada perjanjian. Perjanjiannya begini. Dalam satu kitabnya ya, di kitab apa? Sawaikul Mahbah, apa Bidatul Nihayah. Ya. Kitab-kitab ini menjelaskan bahwa kalau Muawiyah meninggal, maka khalifah kembali kepada Sayyidina Hasan. Perjanjiannya seperti itu. Jadi bukan diberikan saja, tapi ada ikatan perjanjian. Kalau engkau meninggal Muawiyah, maka kembali kepada Sayyidina Hasan. Tapi kalau Sayyidina Hasan sudah meninggal, terus Muawiyah setelah itu meninggal, maka khalifahnya atau penggantinya itu dengan musyawarah. Paham ya? Jadi yang pertama, kalau Muawiyah meninggal kembali kepada Sayyidina Hasan. Kalau dua-duanya meninggal, maka harus dengan musyawarah. Ini perjanjian antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah. Pada waktu Sayyidina Hasan menyerahkan khalifah, Sayyidina Husain nggak setuju. Adiknya nggak setuju. Dia bilang, ya Hasan, dia bilang ini Muawiyah ini berontak. Dulu zamannya ayah kita dia ini berontak. Dan saya nggak percaya ini dengan perjanjian seperti ini. Jadi Sayyidina Husain punya pendapat. Sayyidina Hasan juga punya. Apa kata Sayyidina? Uskut, diam kamu. Ana a'lam minnak. Aku lebih tahu daripada kamu. Diam kamu Husain. Karena sebagai adik Sayyidina Husain, karena sikapnya Sayyidina Hasan ini disandari dengan hadisnya Rasulullah SAW. Betul. Sayyidina Husain juga betul pendapatnya. Lihat ya. Dua-duanya di atas kebenaran. Jadi kebenaran tidak harus satu. Kalau dari segi Sayyidina Husain memang betul Muawiyah berontak. Kenapa kita harus kasihkan khalifah kepada seorang yang berontak zamannya Sayyidina Ali, ayahnya? Yang pada waktu Sayyidina Ali sah jadi pemimpin, jadi khalifah. Tapi Sayyidina Hasan, oh enggak, yang betul ya ini. Kesuluh damai. Itu kejadian itu luar biasa ya. Jadi sampai kejadiannya itu 41 Hijriah Sayyidina Husain. Kejadiannya Sayyidina Hasan menyerahkan itu 41 Hijriah. 41 tahun 41 Hijriah. Tahun 41 Hijriah. Sedangkan kejadiannya Sayyidina Husain di Karbala tahun 61 Hijriah, 20 tahun. Sayyidina Husain tidak membangkang kepada Muawiyah. 20 tahun Sayyidina Husain tidak berontak kepada Muawiyah. Dia ikuti, kenapa? Karena ini keputusan daripada kakaknya dia dengan dalil yaitu dia menyatukan dua. Jadi itu daripada maka itu daripada tidak setuju. Karena diantaranya dia berontak. Terus alasan Sayyidina Husain kenapa tidak setuju? Karena ada satu sahabat yang namanya Ammar bin As. Ammar bin As ini dia punya ibu Sumayyah. Sumayyah ini pertama wanita yang sahid. Sebelum ada perang Badar, sebelum ada perang Uhud, sebelum ada perang Khandaq, ini pertama yang sahid ibunya Ammar ini, Sumayyah.
Luar biasa semuanya. Di Mekah disiksa, dibunuh oleh Abu Jahal. Maaf, kemaluannya ditompak sampai dalam, sampai keluar dari kepala belakang. Karena mempertahankan iman. Karena mempertahankan iman. Jadi sangat luar biasa. Maka Ammar ini anaknya. Rasul pernah menyampaikan, ya Ammar, staqtuluka al-fi'atul baghiyah. Wahai Ammar, waktu Rasulullah masih ada, Rasulullah masih hidup. Wahai Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Ini kejadiannya masih puluhan tahun. Rasulullah sudah menyampaikan, wahai Ammar, kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok yang berontak. Sudah. Begitu peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, Ammar ini di pihaknya Sayyidina Ali. Dan pada waktu Rasulullah menyampaikan hadis itu, hadis yang mutawatir, sahabat banyak mendengar. Sahabat banyak mendengar bahwa Ammar ini bakal dibunuh oleh kelompok yang, maka banyak sahabat pada waktu itu banyak berbeda. Ada yang ke Muawiyah, ada kepada Sayyidina Ali. Pada waktu perangnya Sayyidina Ali dengan Muawiyah, ada berbeda. Akhirnya Ammar di pihak Sayyidina Ali. Sampai perang menghadapi Muawiyah dan dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Lalu Ammar ini meninggal. Dalam peperangan membela Sayyidina Ali untuk memerangi kelompok Muawiyah, yaitu yang dia meninggal. Apa kata sahabatnya Muawiyah? Wahai Muawiyah, Ammar ini berarti kita ini salah. Kita ini kelompok yang berontak karena Ammar ini di kelompoknya Sayyidina Ali. Berarti kita ini berontak, salah kita ini. Lihat. Jadi Muawiyah diingatkan. Dia bilang, kata Muawiyah, ini adu argumentasi. Ini adu argumentasi. Apa kata Muawiyah? Oh tidak. Muawiyah itu Ammar itu terbunuh karena Ali yang ngirim. Ali yang ngirim ke medan perang sampai terbunuh ya gara-gara Ali, bukan gara-gara saya. Ali yang tanggung jawab, kata dia. Akhirnya disampaikan cerita ini kepada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Dia bilang, iya. Berarti yang membunuh Hamzah Rasulullah SAW. Karena yang mengirim Hamzah ke perang itu sampai meninggal Rasulullah. Berarti apa? Yang membunuh para sahabat yang di perang Badar, perang Uhud, berarti Rasulullah yang membunuh. Kenapa? Yang mengirim Rasulullah SAW. Kalah dengan argumentasinya daripada Sayyidina Ali. Maka dari sini sampai dia bilang nggak benar ini, salah ini, tapi tetap ya itu hak daripada, dan memang di antaranya mulai daripada itu semua, daripada kejadian tentang Muawiyah kita nggak mau ceritakan ya, ada kejadian kesalahan semua ada salah, tapi tetap dia seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang wajib, yang harus dimuliakan dan wajib dihormati. Tapi untuk kebenaran jelas yang benar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ternyata terbukti. Apa yang dikeluhkan Sayyidina Husain terbukti. Selama 20 tahun begitu Muawiyah menjadi raja, begitu berpindah sudah melebihi 30 tahun. Berarti apa? Pada waktu Muawiyah menjadi pemimpin sudah bukan khalifah lagi dia namanya, menjadi raja dia. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar khalifah, Sayyidina Umar khalifah, Sayyidina Utsman khalifah, Sayyidina Ali khalifah, Sayyidina Hasan khalifah, begitu berpindah kepada Muawiyah raja dia. Menjadi kenapa? Sudah lebih daripada 30 tahun. Dan terbukti apa yang diragukan oleh Sayyidina Husain, yaitu apa? Begitu Muawiyah sudah mulai sakit-sakitan, maka dia menunjuk putra mahkota, yaitu Yazid, tanpa musyawarah. Jadi Muawiyah tidak bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang di Madinah, tidak musyawarah dengan sahabat-sahabat yang di Mekah, tidak musyawarah, langsung dia tunjuk nanti setelah aku meninggal yang jadi raja
Yazid. Terbukti bahwa Sayyidina Husain pada waktu itu tidak yakin Muawiyah ini apa bisa musyawarah. Nah, apa alasan Muawiyah? Apa alasan Muawiyah? Karena dia mikir namanya orang tua kepada anak itu kan cinta ya. Namanya orang tua kepada anak itu walaupun kadang-kadang anaknya agak kurang bagus, nggak benar, sudah ini bagus anak saya ini. Makanya jangan, ini satu pelajaran. Orang tua itu kalau cinta, jangan kalau anak itu nggak bagus, ya sudah bagus, nggak bagus. Jangan dikasih sesuatu yang kekuasaan. Karena bisa disalahgunakan. Anak yang suka minum khamr, naudzubillah. Anak yang benar, kita kasih uang yang banyak, beradu dosa. Muawiyah pada waktu itu melihat anaknya ini cinta, karena cinta. Terus yang kedua, pendapatnya Muawiyah, kalau saya nggak wasiat, nanti takutnya apa? Takutnya nanti musyawarah, kalau musyawarah nanti ribut nanti. Alasan Muawiyah, alasan nanti bakal ribut, nggak usah, sudah ini saja. Dan Muawiyah itu di negara Syria, Syam itu sangat kuat dan dukungannya kuat luar biasa. Banyak yang mengatakan sudah anakmu saja Muawiyah yang jadi presiden, jadi raja, anakmu saja didukung terus. Dengan dukungan ini maka Muawiyah menang. Tetapi sahabat-sahabat yang di Mekah, di Madinah tidak setuju dengan keputusan Muawiyah. Kenapa? Wasyawirhum fil amr. Dalam Al-Quran, hendaknya musyawarah untuk dalam satu perkara supaya ngambil keputusan. Nggak bisa sepihak seperti ini. Sedangkan banyak orang tahu Yazid ini nggak benar orangnya. Bahkan sampai Haddad ini seorang ahli sufi ya, sufi, sampai dia mengatakan Yazid itu yazni wa yashrabul khamr, dia itu zina, dia minum khamr. Bayangkan Imam Haddad ini seorang ahli tasawuf yang nggak gampang dia mengatakan seperti itu kalau tidak punya orang ahli tasawuf itu lebih berhati-hati betul. Sampai dia mengatakan kalau Muawiyah sahabat, jadi kita hormati. Tapi kalau Yazid ini yashrab minum khamr, zina dia. Naudzubillah. Bahkan waktu Muawiyah sakit, yang ngurusi bukan Yazid. Jadi kita ini kalau cinta sama anak, ya kadang-kadang ada anak yang durhaka, yang kurang ajar, justru kita cintai. Justru kita prioritaskan dibanding anak yang taat. Nanti anak yang taat disuruh ngalah saja. Oh enggak apa-apa, jangan kamu. Enggak boleh. Yang durhaka dididik, diajari. Sudah. Begitu seperti itu, maka bahkan sahabat-sahabat tidak setuju. Sayyidina Husain jelas tambah tidak setuju. Lalu Muawiyah ngasih nasihat. Wahai Yazid, wahai anakku, Muawiyah ini orang punya pengalamannya luar biasa dan pintarnya luar biasa. Dan jangan lupa, Muawiyah ini termasuk sekretaris Nabi Muhammad SAW, penulis wahyu. Hadis-hadis yang penulis dia masuk. Maksudnya apa? Orang yang betul-betul sahabat yang luar biasa. Jadi kita jangan sampai menimbulkan kebencian dengan Muawiyah, nggak boleh. Ini kesalahan yang jelas. Karena dia seorang manusia. Tapi jangan lupa dia ikut berjuang. Beda ya. Sahabat itu kalau sodako sedikit saja sama kita segunung emas kalah dengan sahabat ini sedikit. Nah, paham ya? Ini saya tanamkan supaya jangan sampai kita mencaci haram. Mencaci sahabat Muawiyah haram. Boleh. Para habaib melarang betul-betul keras untuk mencaci Muawiyah. Walaupun ya dalam hal ini salah yang betul Sayyidina Ali. Enggak perlu dicaci, sudah cukup. Paham ya? Muawiyah ini bilang, "Sapa wahai Yazid, kalau nanti kamu menjadi raja, bakal ada 3 orang yang tidak setuju sama kamu." Jelas. Jangankan kamu, saya saja dia tidak setuju sudah. Yang pertama yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Dia tidak bakal setuju, karena memang dia nggak setuju. Abdullah bin Umar nggak setuju. Waktu Muawiyah ngangkat
Yazid nggak setuju dia. Pasti Abdullah bin Umar. Tapi kata Muawiyah, Abdullah bin Umar ini sekarang orangnya banyak ibadah. Dia nggak bakal ngurusi raja, nggak bakal ngurusi kepemimpinan. Dia mungkin fokus untuk ibadah saja. Sudah, dia mungkin itu aja. Jadi kamu aman kalau sama dia. Lalu yang kedua, Abdullah bin Zubair. Ini seorang yang luar biasa. Kalau dia berontak, lawan. Kata Muawiyah. Muawiyah sudah pahami orang-orang yang bakal masuk. Kalau dia berontak, habisi dia. Selesaikan dia. Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam ini sahabat besar. Sahabat besar. Yang ketiga, Al-Husain. Al-Husain ini, jangankan kamu, saya saja menjadi raja nggak setuju dia. Kalau dia tidak berontak, biarkan dia. Ini nanti pesannya Muawiyah ini kepada Yazid nggak dijalankan sama dia. Jadi Muawiyah mengatakan kalau Husain berontak dia, maka hadapi dia, dan kalau dia sudah kalah, maafkan dia. Karena tiga orang ini termasuk tokoh-tokoh. Jadi kalau Sayyidina Husain mengadakan berontak sama kamu, lawan, kalau dia kalah, maafkan dia. Muawiyah bilang gitu. Kalau berontak, nanti kita tahu tindakan Muawiyah itu menyimpang, tindakan Yazid itu menyimpang daripada apa yang diperintahkan daripada ayahnya. Ini jam 10 sudah. Insyaallah kita kita lanjutkan lagi ya. Supaya penasaran ya. Supaya penasaran bisa hadir lagi. Insyaallah besok di mana? Hampir 1 jam tadi ya. Hampir 1 jam. Ya, 1 jam. Sambung lagi ya. Sambung lagi nanti supaya di Masjid Al-Fatah. Ya, Al-Fatah. Ini masih mudah-mudahan bisa ngatasi ya. Mudah-mudahan bisa ngatasi. Kalau enggak nanti gini. Nanti di Masjid Al-Fatah, terus di tempatnya uji, terus Jumat malam Ba'dal Isya, Ba'dal Maghribnya kan di masjid apa itu? Di musola, di masjid ya, masjid. Di sini itu Ba'dal Maghrib sampai Isya. Nanti kalau nggak selesai, ya Isyanya kita lanjutkan di sini lagi. Jadi bisa, mudah-mudahan bisa selesai daripada itu semua. Supaya pemahaman kita rapi dan paham, dan insya Allah menjadikan satu. Nanti terakhirnya luar biasa. Pertempurannya bagaimana nanti luar biasa. Bagaimana kita bisa melihat sosok yang luar biasa ini agar menjadikan satu suri teladan buat kita nanti. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang bersih, tidak mencaci para sahabat, mencintai para sahabat, mencintai Muawiyah, mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, mencintai syariat Rasulullah SAW, mencintai keturunan Rasulullah, mencintai para ulama, mencintai para guru yang mengajarkan kita, mencintai orang tua kita, sampai di akhir hayat kita cinta kepada orang-orang yang soleh dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم كن لنا البشر اللهم اننا كن زينا بالحلم واقمنا بالتقوى جمع بكم نبي ودين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ada yang mau tanya? Sedikit aja. Ada yang mau tanya? Ada bingung sedikit? Jadi